Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semua, para petani jahe dimanapun saja Anda berada, dan rekan YouTubeku semua, yang insya Allah kita semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali di sini saya ingin menjawab satu pesan dari rekan kita petani jahe yang meminta saya membuatkan tutorial bagaimana cara menanam dan merawat tanaman jahe dari awal sampai dengan panen. Karena selama ini selalu kita buat bertahap dan selalu terputus-putus. Maka rekan kita selama ini ada email yang masuk ke saya dan meminta saya untuk membuatkan tutorial proses penanaman dari awal, baik menggunakan bibit yang semayan ataupun rimpang yang ditanam dalam polybag, sampai dengan proses perawatan sampai dengan panen. Baiklah rekanku semua, akan saya jawab semua ini sesuai dengan kemampuan saya dan pengalaman saya. Berikut tata cara menanam jahe di dalam polybag serta perawatan hingga panen. Tapi bagi rekan-rekanku semua yang baru saja mampir ke channel ini, ke channel Ahyan TV, jangan lupa like dan subscribe-nya guna mendukung dan mensupport channel ini. Baiklah rekanku semua, sahabat tani di Indonesia. Untuk menanam jahe di dalam polybag kita bisa menggunakan dua cara, yaitu menggunakan bibit yang telah kita semai terlebih dahulu atau seperti ini. Kalau kita menggunakan bibit yang seperti ini atau sudah kita semai, dia minimal sudah berdaun 3 seperti ini rekanku semua. Dan kita pilih yang bertunas baik seperti ini. Kita lihat hijau dan segar, ini diperkirakan umur 1,5 bulan dari penyemaian. Dan di sini juga kita akan menggunakan yaitu proses penanaman menggunakan rimpang yang langsung kita letakkan di dalam polybag. Kalau kita menggunakan yang sudah kita semai seperti ini rekanku semua, ini sudah sangat baik dan 80% dia akan hidup dengan baik. Untuk menggunakan bibit, untuk menanam maksud kami dari rimpang seperti ini kita harus pilih bibit yang baik seperti ini rekanku semua. Nah, setelah kita siapkan bibit yang baik ini, tentu kita akan jangan lupa celupkan menggunakan bahan ini, yaitu ini adalah obat perangsang akar. Yang ini larutan E4 dan ini adalah obat anti jamur. Di sini hanya kita pakai dua bahan, yaitu yang kita butuhkan obat perangsang akar dan juga obat anti jamur, yang tujuannya adalah mengantisipasi apabila bibit yang kita gunakan ini telah membawa jamur di dalam rimpangnya. Maka di sini kita masukkan setengah sendok dari obat anti jamur dan setengah sendok dari obat perangsang akar yang telah kita aduk ke dalam air. Lalu bibit yang akan kita tanam ini, rimpang yang akan kita tanam ini rekanku semua, kita celupkan ke dalam obat ini yang telah kita satukan tadi. Barulah kita melakukan proses penanaman. Cara penanaman atau peletakan bibit di dalam polybag rekanku semua, ini kita tancapkan sesuai dengan arah mata tunas, yaitu ke arah atas sesuai dengan mata tunas, agar proses tumbuhnya bisa dengan cepat dan proses pembentukan akar dari rimpang jahe ini bisa berjalan dengan baik, karena telah kita beri obat perangsang akar dan obat anti jamur untuk mengantisipasi apabila membawa bibit penyakit. Jadi peletakannya seperti ini, dia harus lurus ke atas sesuai dengan mata tunas. Untuk ukuran polybag 25/50 seperti ini cukup kita beri bibit 2, karena ini akan sudah cukup untuk perkembangan di dalam polybag. Ini telah kita tanam. Dan apabila sudah berumur 3 bulan rekanku semua seperti ini sudah berumur 2,5 bulan sampai dengan 3 bulan, ini terlihat oleh kita tanamannya cukup baik dan segar. Ini pun harus tetap kita rawat sebaik mungkin. Adapun cara kita mengantisipasi dari serangan penyakit, kita harus menggunakan penyemprotan minimal 2 kali dalam 1 bulan atau 2 minggu sekali dengan menggunakan obat antrakol. Antrakol ini rekanku semua adalah salah satu obat anti jamur atau membasmi jamur. Tetapi fungsi dari antrakol ini lebih kepada pencegahan hama ataupun pencegahan penyakit maksud kami,
baik bakteri ataupun parasit pengganggu. Tetapi rekanku semua, apabila pada tanaman kita, ini yang perlu kita simak, sudah terjangkit penyakit bercak daun misalnya, kita jangan lagi menggunakan obat antrakol. Kita harus ganti dengan merek Detain, karena di dalam Detain ini mengandung bahan mancozeb, yaitu lebih pada proses pengobatan. Nah, jadi kalau kita menggunakan ini, kedua obatnya adalah sama-sama anti jamur. Tetapi ini kita lakukan penyemprotan ketika tanaman kita sehat, mencegah untuk serangan jamur. Tetapi apabila sudah terserang jamur, ada tanda-tanda terserang bercak daun ataupun daun mulai menguning, kita gunakan obat berbahan mancozeb, yaitu Detain. Yang fungsinya dari Detain ini adalah untuk pengobatan, tidak lagi pencegahan, melainkan penyembuhan terhadap tanaman yang sudah terserang penyakit. Di sini bedanya, satu untuk pencegahan apabila tanaman kita masih sehat, jangan sampai terserang penyakit, dan ini adalah pengobatan apabila telah terserang penyakit. Baiklah rekanku semua, sekarang kita lanjut bagaimana tanaman kita setelah tanaman kita sehat dan sekarang telah berumur 4 bulan. Ketika tanaman kita sudah berumur 4 bulan rekanku semua, seperti ini telah berumur 4 bulan, dan kita bisa bandingkan daunnya sudah lebih tua dibanding dengan daunnya yang ini. Karena ini masih berkira 3 bulan, ini sudah mencapai usia 4 bulan. Apabila sudah mencapai 4 bulan, ini adalah proses perawatan kita selanjutnya adalah bagaimana tanaman kita ini bisa menghasilkan, karena sudah mengarah ke proses pembentukan rimpang. Di sini apabila sudah berumur 4 bulan dan kelihatan daun sudah mulai menua, maka kita potong pucuknya rekanku semua, yaitu kira-kira 3 daun dari pucuk. Ini kita potong semua yang sudah mulai tua daunnya. Ini kita potong seperti ini. Ini adalah potongan dari polybag ini. Tujuan dari pemotongan pucuk ini adalah mengurangi asupan makanan yang ke atas atau berfokus kepada bagian ke bawah. Apabila asupan makanan ke atas ini kita potong, kita hentikan, ini tidak akan mempengaruhi proses pembesaran dari umbi. Bahkan justru sebaliknya. Penghentian asupan makanan yang mengarah ke pembesaran daun ini terhenti, maka proses makanan akan lebih kepada berpusat pada penuaan dan pembesaran rimpang guna merangsang tumbuhnya tunas baru. Jadi usia 4 bulan ini harus kita potong pucuknya. Sekali lagi, fungsinya adalah pemotongan pucuk ini untuk menghentikan asupan makanan yang ke arah daun ke atas, sehingga akan berhenti dan lebih fokus kepada pembesaran dan penuaan umbi untuk membentuk tunas-tunas baru. Jadi rekanku semua, perawatan di usia 4 bulan ini adalah sangat penting sekali, pemotongan pucuk, karena dia akan membentuk tunas baru, sehingga anakan-anakan baru ini akan cepat muncul ketika sudah berusia di atas 4 bulan. Tetapi apabila tidak kita lakukan, maka munculnya tunas-tunas baru atau anakan baru dari tanaman kita ini akan lambat. Seperti ini. Ini sudah kita potong kira-kira 1 bulan yang lalu, atau sekarang yang ada di hadapan kita ini sudah berusia 5 bulan. Perawatan mencapai usia 5 bulan ini rekanku semua, ini hasil dari perawatan kita yang kita lakukan pada awal tadi, dari usia 2 bulan, 3 bulan, bahkan sampai 4 bulan, dan ini sudah selesai. Tinggal kita melakukan perawatan selanjutnya, yaitu tetap seperti awal kita lakukan penyemprotan obat antrakol yang guna untuk mencegah tanaman kita terserang penyakit. Dan apabila ada tanda-tanda bibit penyakit sudah mulai menyerang, segera kita lakukan dengan pengobatan, penyemprotan dengan menggunakan bahan mancozeb. Di sini saya pakai Detain itu tadi. Jadi proses seperti ini rekanku semua sudah mencapai 5 bulan ke atas. Di sini kita tinggal bagaimana tanaman kita tidak terserang penyakit dan cukup dari asupan makanan, pemupukan. Sekali lagi saya ingatkan, apabila kita melakukan pemupukan menggunakan bahan kimia atau pupuk kimia seperti Mutiara, NPK Plus, dan lain-lain, sebaiknya kita larutkan ke dalam air. Nah, seperti ini kita lakukan pemupukan minimal setengah bulan sekali atau 2 minggu sekali. Yang cukup setengah sendok dari pupuk NPK Plus ataupun Mutiara kita larutkan ke dalam air dan kita siramkan sekelilingnya. Dan jangan sampai lupa, minimal setengah bulan sekali juga kita siram dengan larutan EM4 atau efektif mikroorganisme, supaya apabila larutan
campuran dari pupuk-pupuk yang kita berikan ini kurang terserap atau terjadi penggumpalan, maka air siraman dari larutan E4 ini akan membantu mempercepat proses penguraian sehingga pupuk yang kita berikan akan bisa terserap dengan baik oleh tanaman kita. Baiklah rekanku semua, inilah tips singkat bagaimana cara merawat tanaman jahe dari proses penanaman awal, perawatan usia 2 ataupun 3 bulan, 4 bulan, bahkan sampai menunggu panen. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf di sini apabila masih banyak kekurangannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa untuk video-video berikutnya di channel Ahi Antv, channelnya para petani guna mencari solusi tentang pertanian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.